Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan tetap sehat, masih semangat, apalagi masih di awal semester genap. Saya harap kalian terus memperbaiki diri, ya. Nah, baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi yang minggu lalu, yaitu tentang APBN dan APBD. Nah, kalau minggu lalu itu saya menjelaskan tentang APBN terlebih dahulu. Nah, kemudian di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang APBD. Ya, disimak ya. Nah, kemarin itu kan saya baru memberikan materi APBN, ada mekanisme, ada fungsi, dan pengertian. Nah, sekarang saya ingin menambahkan sedikit tentang cara penyusunan APBN itu sendiri. Nah, cara penyusunannya itu yang pertama, tiap departemen, lembaga atau badan yang dibiayai keuangan negara mengajukan usulan atau rencana penerimaan kepada presiden. Jadi, tiap-tiap departemen itu mempunyai usulan rencana. Jadi, usulan rencana itu berupa penerimaan belanja negara, ya, APBN, anggaran belanja negara, ya, berarti diajukan kepada presiden. Berarti disusun nih apa aja nih yang mau kalian kalian bentuk sebagai penerimaan di suatu negara. Nah, yang kedua, setelah disetujui, pemerintah mengajukan rancangan tersebut. RAPBN itu bedanya tinggal depannya ditambahin rencana, ya, rencana anggaran ke DPR. Nah, jadi setelah dari presiden, rancangan tersebut itu ke DPR terlebih dahulu. Sama halnya dengan mengajukan rancangan undang-undang. Ya. Nah, yang ketiga, setelah dibahas dan disetujui oleh DPR, RAPBN ini disahkan menjadi APBN. Nah, dari RAPBN menjadi APBN melalui undang-undang. Kemudian yang keempat adalah bila rancangan tidak disetujui DPR, pemerintah menggunakan APBN sebelumnya, maksudnya ini tahun anggaran sebelumnya. Bila rancangan tersebut yang telah diajukan ke presiden awal ini tidak disetujui, maka pemerintah menggunakan APBN yang sebelumnya. Nah, pengaruhnya apa sih APBN ini terhadap perekonomian? Nah, dengan adanya APBN, rancangan APBN ini dapat diketahui arahnya, tujuannya, serta prioritas pembangunan yang akan mendatang. Pembangunan sarana dan prasarana juga dapat meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi, begitupun dengan kualitas SDM. Jadi, dengan adanya rancangan tersebut ini, negara itu bisa mengetahui arahnya mau kemana, tujuan negaranya itu mau seperti apa, dan prioritas penerimaannya itu mau kemana saja, serta pengeluarannya itu kemana saja. Jadi terarah, ya. Jadi kita tahu nih negara itu mau apain gitu, ya. Nah, APBD sekarang beda dengan APBN. Nah, kalau APBN itu kemarin kan berkaitan dengan negara, ya. Nah, APBD. Nah, di sini ada pengertiannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Nah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Berarti beda ya dengan APBN. Kalau APBN itu negara, sedangkan APBD itu daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Nah, kalau APBN itu kan kaitannya pemerintah pusat ya, berarti presiden dengan DPR. Nah, kalau daerah itu DPRD, ya berarti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Seperti itu. Nah, di sini ada fungsi dari APBD. Kemarin kan ada juga fungsi APBN. Nah, APBD juga mempunyai fungsi. Ada 4. Yang pertama, fungsi otorisasi. Apa sih fungsi otorisasi, Bu? Anggaran daerah yang menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Jadi, otorisasi itu adalah bagaimana cara melaksanakan pendapatan belanja pada tahun yang bersangkutan. Nah, beda dengan fungsi perencanaan, kan kata dasar rencana, berarti menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. Jadi ya, kata dasar itu rencana, ada unsur rencananya ya. Kemudian ada fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah yang menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemda ini pemerintah daerah ya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau tidak. Jadi pengawasan itu menilai apakah penyelenggaraan APBD itu sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Namanya juga pengawasan ya, berarti menilai. Nah, fungsi alokasi, apa itu fungsi alokasi? Yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efektivitas perekonomian. Jadi kata dasarnya itu pengarahan ya. Apakah penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan. Jadi kan setelah ada penyusunan, nah ada nih fungsi berguna juga fungsi alokasi. Jadi kan dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Seperti itu. Jadi ada kata dasarnya, ini melaksanakan, perencanaan itu menilai, pengawasan itu menilai, dan alokasi itu mengarahkan. Paham ya? Nah, kemarin kan ada tujuan APBN. Nah, APBD juga mempunyai tujuan. Nah, APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Nah, dengan APBD, pemerintah daerah memiliki gambaran yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Nah, sudah saya bilang kan, jadi dengan adanya susunan atau rancangan APBN, kita menjadi jelas nih, negara atau daerah menjadi jelas nih, tujuannya mau kemana, arahnya mau kemana, ya kan. Nah, ini gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Nah, sumber-sumber penerimaan daerah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah berupa pajak retribusi, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah. Jadi kalian bisa cari contoh dari pajak retribusi itu apa sih? Pajak daerah itu apa sih? Ya kan? Nah, dana berimbangan, ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sama ya, nanti kalian cari nih. Bisa kalian cari untuk tambahan di catatan kalian, dana bagi hasil itu apa, alokasi umum itu seperti apa, dan dana alokasi khusus itu seperti apa. Dan juga ada pembiayaan, yaitu sisa lebih dari anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah,
dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Di sini ada 4 pengelompokan sumber-sumber penerimaan daerah. Nah, selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD. Yang pertama, mekanisme itu penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Ya, penyampaian dulu ya terhadap kebijakan umum APBD sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD. Kemudian yang ketiga, DPRD akan membahas dan menyetujui apakah rancangan tersebut layak. Nah, kemudian yang keempat, pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi atau kabupaten terhadap rancangan peraturan daerah dilakukan 15 hari sejak rancangan tersebut diterima. Nah, di sini ada pengaruh APBD terhadap perekonomian. Tadi kan slide awal itu ada pengaruh APBN. Nah, di sini ada pengaruh APBD. Apa pengaruhnya? Jika APBD dirancang sesuai dengan keadaan provinsi, kabupaten, dan dilaksanakan dengan transparansi oleh aparatur pemerintah dalam pengawasan DPRD, APBD sangat membantu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan lain-lain. Jadi sama ya dengan APBN. APBN itu kan jadi negara itu terarah, ada tujuannya. Nah, kalau APBD ini mengurangi kemiskinan kan pada daerah ya, memperluas kesempatan kerja. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Nanti tugasnya saya share di Google Classroom. Semangat, sampai jumpa di next pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.